Jadi kalian pengen beli Ferrari? Di video ini kita bakal bahas gimana cara beli Ferrari F80 kalau nama kalian bukan Charles Leclerc atau Lewis Hamilton. Tenang aja, ini bukan video motivasi dan kita juga nggak lagi jualan kelas cara dapat duit miliaran. Anggap aja duitnya udah ada. Di video ini kita mau jelasin ke kalian langkah demi langkah gimana cara beli Ferrari F80 di dunia nyata. Spoiler alert, duitnya nggak sedikit. Langkah pertama justru bukan beli mobilnya. Tapi kalian harus sadar satu hal penting. Kalau hari ini kalian baru kepikiran mau beli Ferrari F80, itu artinya kalian udah terlambat sekitar 10 tahun. Kenapa kok bisa gitu? Karena Ferrari F80 nggak dijual bebas. Bukan siapa cepat dia dapat. Ferrari F80 itu invitation only. Artinya kalian harus diundang untuk beli mobil ini. Dan untuk dapat undangan membeli, itu kalian harus berproses selama bertahun-tahun. Bayangin, mau beli aja harus diundang dulu. Artinya udah jelas. Kalau kalian mau beli F80 di tahun 2026, kalian harus sudah mulai serius 10 tahun lebih awal. Jadi, untuk itu, kita harus time travel ke tahun 2016. Oke, anggap aja sekarang kita ada di tahun 2016. Di tahap ini, kebanyakan orang salah paham. Mereka pikir beli Ferrari yang rare adalah jalan pintas supaya bisa beli Ferrari Limited Edition. Istilahnya Ferrari Pro Max lah ya. Kenyataannya, semua Ferrari yang rare kayak F12 Balinetta tahun 2016 itu sudah di-reserve habis untuk customer lama. Jadi Ferrari bakal minta kalian untuk mulai dari bawah. Istilahnya beli entry level Ferrari dulu. Dan itu pun nggak ngejamin kalian langsung bisa beli Ferrari yang rare. Beli Ferrari entry level itu langkah pertama yang sama sekali nggak bisa dilewati. Kalian harus beli bukan cuma satu, biasanya lebih dari satu. Jadi kira-kira kalian harus beli Ferrari kayak Ferrari Californiati, Ferrari 488 GTB, atau Ferrari GTC4 Lusso. Kalau misalnya kalian ambil semuanya, dan kalau bisa sih ambil semuanya, kalian mungkin butuh duit sekitar 25-30 miliar rupiah. Dan itu baru tiket masuk aja ya. Istilahnya naruh nama di data Ferrari aja lah. Waktu udah kebeli, Ferrari nanti nilai tuh. Perilaku kalian kayak gimana? Saya nggak sama Ferrarinya. Dipakai buat apa aja itu 3 mobil? Dipakai atau dipajang doang? Sebenarnya aturannya sih nggak tertulis, tapi jelas. Mobil harus dipakai. Servis wajib di dealer resmi. Nggak boleh modifikasi aneh-aneh, kayak wrap warna pink gitu. Nggak boleh dijual cepet atau di flip selama 12 bulan atau lebih. Intinya, jangan bikin Ferrari kelihatan murahan di media sosial. Udah bayar, masih diatur pula. Di tahap ini, status kalian masih hanya pembeli atau hanya customer. Abis Ferrari entry level kelar, udah kebeli semua, udah dipakai, udah diservis, nggak aneh-aneh, Ferrari biasanya bakal menyarankan ke kalian buat beli model-model baru. Bukan karena kalian butuh, tapi karena Ferrari mau ngeliat komitmen kalian kayak gimana. Umumnya di fase support brand ini, yang dibeli itu mobil-mobil produksi reguler. Jadi yang bisa kalian beli baru tanpa undangan. Contohnya kayak Ferrari Portofino, Ferrari 812 Superfast, Ferrari F8 Tributo, atau Ferrari 488 Pista. Kalian bakal mulai dianjurin untuk beli semua mobil ini dengan iming-iming undangan beli Ferrari Limited Edition. Kalau kalian mau beli semua, mungkin bakal habis sekitar 70-80 miliar rupiah. Intinya bukan persis mobilnya harus yang mana, tapi polanya. Kalian harus kelihatan selalu beli yang baru, selalu servis resmi, dan tetap aktif di ekosistem dealer. Dari fase reguler ini, barulah biasanya pintu ke Ferrari yang lebih limited mulai kebuka. Tapi bukan yang hypercar dulu. Nah, garasi kalian udah mulai penuh nih. Merah, biru, kuning, hijau, hitam, ada 7 Ferrari basic. Udah harus beli lahan sebelah buat naruh mobil-mobil kayak Alphard, Innova, Pajero, dan lain-lain. Intinya garasi rumah di-reserve buat Ferrari aja. Total value di garasi kalian sementara sekitar 120 miliar rupiah. Dan ada hal penting yang harus dicatat. Udah keluar duit sekitar 120M, kalian hitungannya masih belum spesial di mata Ferrari. Selain itu, Ferrari juga ngelihat satu hal lagi. Kalian paham nggak tentang sejarah Ferrari? Biasanya, kepemilikan Ferrari legendaris akan membantu fase ini. Contohnya punya
punya Ferrari F40 atau Ferrari F50. Jujur ini bukan mobil yang praktis, mobil ini udah tua, perawatannya susah, dan sangat teramat susah ditemuin. Kalau kalian nemu auction house atau dealer Ferrari bekas yang resmi dan jual kedua mobil ini di saat yang bersamaan, tentunya sangat mustahil. Biayanya cuma sekitar 75 miliar rupiah untuk dua mobil tadi. Udah mulai panas dingin nih. Istri udah mulai nolak dikit-dikit. Udah mulai ditelepon BCA prioritas. Ini serius, Pak. Tapi ini merupakan bentuk loyalitas. Dan ingat, Ferrari kalian tetap harus dipakai ya. Terus total value di garasi kalian udah hampir 200 miliar rupiah. Dan tentunya belum ada satupun Ferrari hypercar di garasi kalian. Cuma ada 7 basic Ferrari dan 2 mobil tua. Kalau semua berjalan lancar, ini kalau ya. Dan ingat, saingan kalian tuh satu dunia, termasuk Raja Minyak Arab, Sultan Brunei, owner tech company di Silicon Valley, YouTuber, influencer, artis Hollywood, pembalap F1, desainer, semua orang gila-gilaan keluarin duit cuma buat dapetin undangan untuk beli. Anggaplah terjadi keajaiban dan kalian diundang untuk beli Icona Series atau Iconic Series. Mobil-mobil kayak Monza SP1 atau Monza SP2 dan SF90 Stradale. Kalau kalian mau beli kedua mobil ini, kalian perlu duit sekitar 60-70 miliar rupiah. Mungkin lebih. Biasanya mobil-mobil spesial Ferrari itu ada embel-embel racing di belakangnya. Kayak contoh Stradale, Aperta, Competizione, dan lain-lain. Kalau kalian udah sampai sini, berarti kalian udah secara resmi dianggap customer loyal. Ini untuk perspektif aja ya. Lamborghini Huracan Performante ditambah Porsche GT3 RS ditambah BMW M4 CS itu harganya kalau ditotal sekitar 20 miliar rupiah aja. Mobil-mobil ini kalian bisa langsung ke dealer, langsung beli, dan secara performa nggak beda jauh. Semua mobil itu cuma dapet satu Ferrari Monza SP1. Mobil yang nggak ada atap dan nggak ada kaca depannya. Sekarang value di garasi udah sekitar 270 miliar rupiah. Carport udah harus dipakai. Mungkin California bisa ditaruh di carport. Mercy dan Audi kalian bisa ditaruh di bengkel teman aja. Mungkin sampai sini kalian udah mulai mikir, ini sebenarnya worth it nggak sih? Tapi perjalanan belum selesai sampai sini. Ingat, tujuan kalian adalah bisa diundang untuk beli Ferrari F80. Nah, karena status kalian di database Maranello itu sudah serious buyer, biasanya kalian akan terus ditawari model-model spesial kayak 296 GTB Aceto Fiorano, 812 Competizione atau Aperta, Daytona SP3, LaFerrari mungkin, SF90XX, dan Ferrari Roma. Kalau kalian entah kenapa terhipnotis dan beli semua mobil ini, kalian perlu duit sekitar 150-160 miliar rupiah. Bahkan mungkin bisa lebih. Sebenarnya kuncinya ada di undangan Icona Series. Kalau kalian udah diundang untuk beli Ferrari Monza SP1 atau Monza SP2, kemungkinan besar kalian akan ditawarin mobil-mobil spesial lainnya. Sekarang total value Ferrari di garasi dan di carport kalian udah lebih dari 420 miliar rupiah. Ini cuma buat beli kepercayaan Ferrari. 420M cuma buat beli kepercayaan Ferrari. Kalau semua langkah udah dijalanin dengan benar, termasuk rajin hadir di Ferrari Special Event, ikut track day Ferrari resmi, aktif di acara dealer, jaga relasi personal dengan sales dan dealer principal, dan konsisten menjaga perilaku, barulah ada kemungkinan suatu hari Ferrari menghubungi kalian. One eternity later. Selamat, Anda diundang membeli Ferrari F80, dan harga mobilnya sekitar 100 miliar rupiah. Are you kidding me? Jadi intinya cuma buat dapetin satu undangan buat beli Ferrari F80, kalian harus punya Ferrari Californiati, Ferrari 488 GTB, Ferrari GTC4 Lusso, Ferrari Portofino, Ferrari 812 Superfast, Ferrari F8 Tributo, Ferrari 488 Pista, Ferrari F40, Ferrari F50, Ferrari Monza SP1 atau Monza SP2, Ferrari SF90 Stradale, 296 GTB Aceto Fiorano, 812 Competizione atau Aperta, Daytona SP3, LaFerrari mungkin, SF90XX, dan Ferrari Roma. Dan tentunya duit sekitar 450 miliar rupiah. Dan itu pun belum tentu dapat undangan. Dengan uang segini, banyak hal lain yang bisa dilakukan. Maka dari itu, di Indonesia, Ferrari Hypercar sangat-sangat jarang. Sebenarnya bukan karena nggak ada orang kaya di Indonesia, tapi karena nggak semua orang mau main game ini. Dan dengan duit segini, saran kita sih, beli Porsche aja.
Kalau video ini bikin kalian mikir 2 kali buat beli Ferrari, like. Kalau bikin kalian tetap pingin Ferrari, subscribe. Kalau kalian masih yakin Ferrari itu worth it, komen aja Ferrari mana yang pengen kalian beli.